Kembali lagi di channel saya Wisnu Muhammad. Hari ini sedikit berbeda karena kenapa di sini saya akan share ke teman-teman bagaimana cerita mistis dan pengalaman saya pada waktu kecil. Jujur, rumah saya itu jauh dari pusat kota. Karena kenapa bisa dibilang rumah saya itu desa tapi gak terlalu desa sih, ya standar lah pokoknya. Dari pusat kota menuju pusat kota menuju ke tempat saya tinggal itu sekitar 2 jaman. Dan waktu itu saya berumur sekitaran, ya kurang lebih, lupa saya, pokoknya waktu SD pokoknya. Biasanya kalau misalkan kalau udah masuk SD diwajibkan untuk belajar mengaji. Kalau di kampung-kampung saya belajar mengaji di untuk memperdalam ilmu agama. Nah, yang jauh dan ya saya belum tahu gitu ya, untuk suasana daerahnya kayak gimana, ada hal-hal mistis atau kayak gimana saya belum mengerti seperti itu. Sama kedua orang tua saya dimasukin ke tempat itu. Dan jujur, di umur saya pada waktu itu lumayan padat saya aktivitas. Karena kenapa, dia dari enam jam 7 saya harus bersekolah SD. Dan dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 saya harus belajar di sekolah madrasah. Dan dari jam 4 saya harus istirahat sampai jam 5, dan jam 5 saya pergi mengaji. Setiap harinya saya seperti itu. Dan eh, ber, apa berjalan beberapa minggu ke depan saya mengaji di tempat yang kedua orang saya sudah daftarkan, dimana menurut saya ya dikatakan saya juga oke aja sih, ya gak apa-apa lah, lagian ini juga kan demi kebaikan saya sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman saya juga banyak yang ikut untuk mengaji ke tempat saya mengaji. Hal cerita apa saja sih yang sering terjadi di sini, saya banyak bercerita dan pengalaman di situ. Dan satu hal yang menarik untuk saya dengarkan gitu, pada waktu itu saya bercerita, bukan saya gitu ya, teman saya bercerita dan guru ngaji saya bercerita mengenai hal yang mistis. Jujur, di tempat pengajian saya masih hal-hal mistisnya itu lumayan masih kental. Karena kenapa, eh, teman saya sempat bercerita bahwa dia mendengar suara kuntilanak gitu ya, bisa dibilang kuntilanak. Kalau misalkan kita mendengar suara anak ayam gitu ya, anak ayam kecil dari jauh, itu tandanya dia dekat. Wah, saya udah mulai merinding nih. Itu tandanya dia dekat. Dan kalau misalkan suara ayamnya dekat, itu tandanya kuntilanak itu jauh. Itu mitosnya. Dan waktu itu ada sosok kuntilanak katanya ya, kecil, dengan suaranya. Kalau misalkan kalian bisa contohin di rumah ya, kalau sarung sholat kalian pegang ujungnya dan kalian gini kan, mungkin akan terdengar seperti ini. Nah, mitosnya itu juga sama, suara kayak suara kuntilanak, bahwa tandanya itu kuntilanak itu ada di sekitar kita. Itu mitosnya. Dan juga ceritanya tuh ada cerita dungkek. Dungkek itu biasanya, artinya kalau gak salah ya, itu saya udah lama sih, udah dulu. Dungkek itu kadung kacekek. Jadi pemuda yang dia tuh bunuh diri, kaduhung tuh menyesal dia sudah gantung diri, nyekek sendiri. Itu dari cerita seperti itu. Wah, banyak lagi yang saya dengar mengenai
hal-hal mistis di tempat pengajian saya, tidak menutup semangat saya untuk belajar ngaji di sana. Karena jujur kalau misalkan saya ada teman saya jadi lebih semangat untuk pergi mengaji gitu. Pada waktu itu saya pulang dari sekolah madrasah, teman saya, "Wis, kamu mau ngaji gak?" "Ya mau lah, kamu gimana?" "Mau." Teman saya udah mau, janjian pada mau ya. Waktu itu jujur saya belum mengenal mengenai tentang gadget atau handphone, hal-hal seperti itu ya, belum ada. Saya juga kalau misalnya komunikasi janjian tuh ya kayak dijemput ke rumah kayak gitulah, jadi nggak lewat handphone atau gimana. Karena pada zaman itu belum ada bukan belum ada, saya masih dibilang masih kudet gitu ya, belum ada teknologis, apa namanya, handphone belum 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 pada pegang gitu anak-anak. Gak kayak zaman sekarang kan, anak-anak udah sudah pegang handphone dan lain sebagainya. Saya udah janjian pada di pas mau pulang dari madrasah MD. Nah, saya istirahat dari jam 4 sampai jam 5. Udah jam 5, cuaca sedikit mendung ya, dan turun hujan, bukan turun hujan ya, turun hujan tapi rintik-rintik sedikit. Saya berangkat karena teman saya juga mau mengaji. Saya berangkat ke tempat pengajian. Di tempat pengajian ada teman-teman yang ya orang sana gitu ya yang mengaji. Dan sampai jam 6 saya tungguin teman-teman yang dari ya sekitaran rumah saya gitu ya. Jadi nggak saya samperin ke rumahnya karena lumayan jauh gitu, beda arah gitu. Nggak pada datang sampai jam 6. Waduh, saya pikir gimana nanti saya pulang kalau misalkan teman-teman saya nggak pada ngaji gitu. Sedangkan kan teman-teman yang ada di tempat pengajian itu dia juga kan menginap di sana, dan gak mungkin untuk nganterin saya karena saya juga kan gak enak juga harus ngerepotin teman-teman saya gitu yang di tempat pengajian. Akhirnya saya itu mengaji dari jam 7 sampai jam 9. Jujur saya mengaji gak fokus karena kenapa? Kepikiran bagaimana saya nanti pulang. Itu selesai mengaji, rintik hujan. Jadi hujannya tuh gak terlalu besar dan gak terlalu kecil gitu ya. Terus kata teman saya, "Wis, kamu mau pulang?" "Iya, saya mau pulang. Saya gak betah kalau misalkan saya harus nginep di sini," kata teman saya dengan kayak gini. "Wis, nah kalau misalkan kamu pulang hujan kayak gini, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan loh," dia bilang gitu. Wah, saya gak percaya kan, jujur saya gak mungkin ya. Jujur pada waktu itu saya bawa sepeda dan saya di masjid. Saya pulang dari masjid ke arah mau pulang tuh lumayan jauh. Dari situ kan saya udah kaki udah kotor kan, jalannya masih tanah merah kayak gitu ya, masih kampung banget lah kalau misalkan ini, masih kampung banget. Udah kayak gitu saya langsung pulang. Dan pas saya masuk ke, kan banyak rumah warga ya, gak ada satupun rumah yang buka atau warung yang buka, gak ada satupun. Semua hening, pada waktu itu hening, dan hanya terdengar suara hujan saja. Nah, saya bukan terdengar, malah saya berpikir, kata teman saya, kalau misalkan hujan kayak gini nanti mengundang hal-hal yang mistis. Nah, kata hati saya, wah tahayul menurut saya. Saya langsung pulang, saya berjalan kan, saya bawa sepeda. Saya udah mulai merinding. Bawa sepeda sambil dengan hujan rincik-rincik kayak gitu kan, baju udah mulai agak basah. Pada waktu jalan tuh ada sedikit suara yang menurut saya agak janggal gitu, dan menurut saya itu benar-benar serem.
saya gak bisa ceritain kepada teman-temannya, itu serem. Dan saya tetap berdoa kepada Allah, ya Allah kata saya teh, lindungilah saya supaya nggak terjadi apa-apa. Saya tetap jalan jalan kan, ini kayak gini landai langsung, apa kalau bahasa Sunda mudun, langsung mudun saya dorong. Gak mungkin kan kalau misalkan saya naik sepeda, karena kan saya gak bawa lampu, sedangkan jalan gelap banget, karena kan di bawah tuh ada kayak, apa sungai sungai jadi saya takut takut masuk jurang atau gimana. Saya dorong motornya, apa namanya, sepedanya saya dorong. Ya, perasaan saya udah gak, benar-benar gak nyaman tuh, benar-benar gak nyaman. Dan bulu punduk saya pun semua berdiri. Dan saya di situ pengen nangis, benar-benar pengen nangis. Mau pulang lagi saya nanggung, udah di tengah jalan tetap berjalan saya, meski dengar sesuatu yang menurut saya janggal gitu. Saya berdoa, tetap berdoa. Saya gak pernah lihat ke depan. Karena kenapa? Saya benar-benar takut. Jalannya itu benar-benar sepi dan kayak hutan gitu lah. Ditambah di daerah situ kan ada pohon, kayak pohon mangga apa, ada lupa lagi lah, kayak pohon mangga. Dan di situ banyak sosok-sosok hal yang kasat mata menurut cerita teman-teman yang ada di tempat pengajian saya. Saya tetap berdoa dan nunduk ke bawah, karena saya hafal benar kan jalannya. Saya nunduk terus sambil berdoa. Gak lama saya masuk ke, jalan yang landai. Dan jalan landai itu di bawahnya itu kan sungai. Itu kan sungai, airnya benar-benar deras. Di situ saya nambah takut. Maju dikit, saya pengen nangis ya. Maju dikit, di sebelah kanan saya ada sosok putih yang lagi berbaring lah, kayak orang meninggal dikapanin kayak gitulah. Tapi posisi mukanya tuh berbalik ke sebelah, ke kanan, ke sana. Pokoknya mukanya gak kelihatan, hanya belakang badannya saja. Sumpah saya merinding gitu. Saya sumpah ini bikin ide ini lagi sendiri, jadi agak takut di rumah. Jadi beneran, ya Allah benar itu, menurut saya tuh benar-benar real lah. Saya pikir kan, itu mah kayak daun pisang atau gimana, tapi benar itu putih dan kayak ada goresan tanah gitulah pokoknya. Panjang, posisinya panjang dan agak gemuk dikit. Ya Allah gitu. Nah dari situ teh kan saya, shock banget. Dan langsung saya lari pun gak bisa, kaki pada kaku, sepeda berat banget, serasa ada yang narik, berat. Saya berdoa, ya Allah, sampai berdoa tuh, gak beres-beres gitu ya. Kayak baca doa ini belum juga beres, udah pindah lagi ke baca doa yang lain gitu. Tetap saya jalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata saya. Saya gak berani untuk nengok ke belakang, benar-benar gak berani. Saya tetap jalan. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba sepeda jadi enteng, kaki pun jadi enteng. Saya benar-benar lari itu benar-benar nyampe atas teh kan, sungai, langsung nanjak kayak gitu. Lari dan sampailah ke pinggir jalan. Kalau misalkan ini mah jalan utama, menuju ke pusat kota ya. Dari pusat kota masih jauh, tetap kalau ini mah jalan lumayan gede lah. Nah dari situ kan lumayan dekat ke rumah saya. Saya pulang sambil nangis ke si mama sama si papa tuh. Wisnu lihat pocong lagi tidur di bawah di jalan, kata papa. Papa juga kan shock, udah kayak gitu teh. Papa langsung cross check sama saya dan gak ada satupun. Saya pulang lagi ke rumah sama kedua orang tua saya. Dan gak lama saya cerita kepada orang tua saya mengenai hal-hal yang saya alami tadi. Nah selesai itu teh orang tua bilang, ya udahlah kamu gak usah ngaji lagi di situ, pindah aja ke yang deket.
Ya udah saya nangis benar-benar. Dan keesokan paginya tuh orang tua saya ngobrol sama guru ngaji saya, emang benar yang dia lihat tuh emang benar, tapi dia gak akan mengganggu atau ngelukain, cuman hanya ya kayak gitu aja, menampakkan aja gitu, tapi dia gak akan ganggu. Ya kata orang tua saya, ya udahlah gak apa-apa cina, paling dipindahin aja si Wisnu cina, nggak ngaji di situ. Udah gak apa-apa, saya nggak ngaji lagi di situ, dan saya pindah ke tempat yang lebih apa namanya, lebih ya lebih nggak serem lah, lebih gak serem gitu. Benar, itu benar-benar cerita yang menurut saya itu benar-benar serem. Karena kan saya itu masih kecil banget lah, masih kecil banget. Wah itu benar-benar serem, saya baru ngalamin. Dan mungkin cukup sekian sih yang bisa saya ceritain kepada teman-teman, padahal cerita-cerita mistis yang lainnya masih banyak, tapi gak mungkin saya ceritain semua kepada teman-teman sekarang. Mungkin di next video saya akan ceritakan kepada teman-teman mengenai cerita-cerita yang mistis yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ceritain. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan konten cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika benar-benar menarik, gak ada salahnya kalian untuk share kepada teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang pernah merasakan hal yang seperti saya rasakan. Sampai jumpa, bye bye.